Cara menjadi lebih karismatik dan memiliki daya tarik yang kuat. Selamat datang di channel versi terbaik. Pernahkah kamu merasa kurang dihargai atau diperhatikan oleh orang-orang di sekitarmu? Berbeda dengan public figure yang sering kamu lihat di sosial media, seperti pejabat, selebgram, atau motivator. Mereka dengan mudahnya mendapatkan banyak kesempatan dan keuntungan dalam hidupnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari daya tarik yang kuat atau karisma yang mereka miliki. Hal inilah yang membedakanmu dengan mereka. Sadarkah kamu, jika kamu memiliki daya tarik atau karisma yang kuat seperti yang mereka miliki, maka kamu akan mengundang lebih banyak keberuntungan. Bahkan sangat mungkin bagimu untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik seperti halnya para public figure dan semua orang yang memiliki daya tarik kuat atau disebut karismatik. Kali ini aku akan sharing tentang bagaimana cara kamu bisa menjadi orang yang lebih karismatik tanpa harus menggunakan make up atau outfit yang berlebihan dan tanpa perlu caper atau cari perhatian. Ada 3 kunci utama untuk bisa menjadi pribadi karismatik yang perlu kamu pahami. Yang pertama, yaitu hadir sepenuhnya atau be present. Hadir sepenuhnya adalah dengan memberikan perhatian penuh pada saat ini. Ketika kamu berbicara dengan orang yang karismatik, mereka menaruh perhatian penuh kepadamu. Mereka tidak memikirkan hal lain yang harus mereka lakukan, sehingga mereka cenderung lebih fokus dan tidak terganggu dengan pikiran mereka sendiri. Coba kita lihat situasi ini pada hidupmu. Apakah ketika seseorang sedang mengajakmu berbicara, kamu malah asyik memainkan handphone? Apakah kamu tidak memperhatikan lawan bicaramu? Hal ini adalah contoh yang tidak dilakukan oleh karismatik. Ini adalah contoh hal yang tidak akan dilakukan oleh orang yang karismatik. Di zaman modern seperti ini, khususnya penggunaan sosial media yang berlebihan, kamu di zaman modern khususnya sosial media yang semakin ramai dan berkembang, apakah kamu termasuk orang yang terlalu banyak scrolling TikTok, Instagram, maupun sosial media lainnya? Di zaman modern, khususnya sosial media yang semakin ramai dan berkembang seperti saat ini, apakah kamu termasuk orang yang terlalu banyak scrolling TikTok, Instagram, dan sosial media lainnya? Jika iya, maka inilah yang mengganggu pikiranmu sehingga menjadi sulit fokus karena kamu terbiasa menjadi konsumen pasif dengan hanya menonton dan tidak terbiasa menggunakan pikiran. Jika iya, maka inilah yang mengganggu pikiranmu sehingga menjadi sulit fokus karena kamu terbiasa menjadi konsumen pasif dengan hanya menonton dan tidak terbiasa menggunakan pikiran, mata, dan tubuhmu untuk berkomunikasi secara langsung di dunia nyata. Sehingga ketika momen itu datang, ketika momen kamu harus berkomunikasi dengan orang lain, kamu akan cenderung merasa tidak nyaman dan akan segera mengalihkan dirimu menuju kenyamanan, yaitu dengan kembali scrolling TikTok dan Instagram. Jika kamu memutuskan untuk menjadi pribadi yang karismatik, maka mulai sekarang kamu harus lebih bijaksana dalam menggunakan sosial media. Apakah kamu menggunakannya hanya untuk mengisi waktu luang karena kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan?
atau karena kamu sedang berusaha menghindari sesuatu yang seharusnya kamu lakukan. Atau kamu menggunakan sosial media untuk bekerja, meningkatkan value diri dan belajar hal baru. Jika kamu menyadari hal ini, maka sebaiknya segera berkomitmen akan menjadi lebih bijaksana dalam menggunakan sosial media, sehingga kamu akan memiliki lebih banyak waktu dan fokus untuk menyelesaikan dan membangun hal-hal yang berada di kehidupan nyatamu. Kamu akan menjadi orang yang karismatik dengan berani hadir sepenuhnya di dunia nyata, aktif berkomunikasi dengan orang lain secara nyata, dan aktif terlibat dalam menyelesaikan permasalahan secara nyata. Hal yang kedua yaitu kekuatan atau power. Kekuatan adalah kemampuan yang kamu miliki untuk mempengaruhi dunia di sekitarmu. Kita ambil contoh, jika kamu melihat seseorang yang memiliki postur tubuh membungkuk, bahasa tubuh yang tidak nyaman, pakaian kotor dan kusut, di sini jelas terlihat bahwa mereka tidak terlalu peduli dan menyukai diri mereka sendiri. Mereka yang tidak menghargai diri mereka dan memperlakukan diri mereka seada-adanya, orang-orang cenderung untuk tidak peduli dengan pendapat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki kepercayaan diri dan penghargaan diri kepada diri sendiri yang rendah. Jadi, jika kamu ingin menjadi seseorang yang karismatik, kamu perlu memikirkan bagaimana cara bersikap dan tampil di hadapan orang lain. Pastikan postur tubuhmu selalu tegap. Selain itu, kamu juga bisa menjaga postur tubuhmu supaya selalu terlihat ideal dengan cara yang paling mudah, yaitu berolahraga dan memiliki gaya hidup yang sehat. Coba perhatikan orang-orang yang memiliki tubuh dan postur ideal. Tidak dipungkiri jika mereka terlihat jauh lebih nyaman dipandang, sehingga mereka memiliki daya tarik yang kuat atau disebut karismatik. Selain postur tubuh, ekspresi wajah merupakan hal yang penting yang wajib kamu perhatikan. Seseorang yang memiliki ekspresi wajah muram, marah maupun cenderung terlihat lelah akan membuat orang-orang di sekitarnya merasa kurang nyaman. Jadi berusahalah untuk lebih banyak tersenyum dan bersikap ramah dan melakukan kontak mata kepada orang yang kamu temui sebagai isyarat kalau kamu menghormati dan menghargai kehadiran mereka. Namun, seseorang yang karismatik tidak hanya bergantung pada penampilan fisik saja, tetapi lebih kepada aura dan juga pola pikir yang mereka miliki. Ketika kamu bertemu seseorang yang memiliki postur dan penampilan menawan, tetapi saat diajak bicara, dia cenderung gak nyambung dan terlihat kaku atau tidak nyaman, maka kamu akan cenderung tidak begitu tertarik kepadanya, bukan? Tetapi jika seseorang tersebut memiliki energi atau aura yang kuat, karena seseorang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, atau ketika kalian berbicara dengan orang tersebut, orang itu dapat menyesuaikan dengan lawan bicaranya, maka akan sangat terasa bahwa seseorang itu memiliki daya tarik yang kuat, atau bisa disebut dengan seseorang yang karismatik. Hal yang ketiga yaitu kepedulian atau warmth. Kepedulian adalah sikap proaktif yang kamu lakukan terhadap persoalan atau kondisi yang terjadi kepada orang lain atau lingkungan sekitarmu. Dengan sekedar bertanya, "Bagaimana kabarmu?" atau "Apa yang bisa aku bantu?"
akan memberikan suatu rasa nyaman atau dukungan bagi orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu mendapati orang lain yang sedang terlihat muram atau memiliki persoalan, kamu bisa memberikan dukungan minimal dengan kata-kata atau ucapan. Kamu pasti bisa melewati ini. Kamu hebat karena sudah mampu berada di titik ini. Aku yakin kamu pasti bisa dan akan segera bangkit menjadi jauh lebih hebat. Kata-kata ini jika kamu berikan kepada orang yang tepat, akan menghadirkan rasa nyaman dan perasaan didukung. Tidak hanya sekedar ucapan, kamu juga bisa menawarkan solusi atau saran untuk orang lain yang sedang memiliki persoalan. Hal ini secara natural akan menambah karisma atau daya tarik yang kamu miliki. Karena seseorang yang karismatik adalah seseorang yang berpribadi hangat, tidak egois, dan mendukung orang-orang di sekitarnya berkembang menjadi lebih baik. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian, sehingga kalian bisa menjadi seseorang yang jauh lebih karismatik. Sekian dari video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you and see you on the next video.